Selamat pagi. Pada video kali ini yang merupakan kelanjutan dari video pembelajaran kebutuhan manusia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan sumber daya. Ketika kita di SMP, apakah masih ingat untuk materi tindakan ekonomi? Ya, tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ekonomi sendiri dibedakan menjadi dua. Tindakan ekonomi rasional dan kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan yang dilakukan Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal. Ketika kalian melakukan tindakan ekonomi ini, kalian tuh benar-benar sudah memutuskan dan memilih berdasarkan hal yang paling menguntungkan, berdasarkan kepentingan, jadi sudah mempertimbangkan positif dan negatifnya. Misalkan kita ingin membeli gadget, HP baru, antara A dan B tentunya kalian dalam mempertimbangkannya dari segi spek HP tersebut, jadi kalian sudah mempertimbangkan secara matang dan pada akhirnya, akhirnya memilih suatu barang tersebut. Sedangkan yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, pertimbangan lain. Nah, biasanya tindakan irasional ini cenderung merugikan. Nah, mungkin ini bagi kita yang kurang, misalkan ya udah, kalau misalkan mau beli HP, beli A aja. Nah, tapi tidak memikirkan bandingannya dengan yang B apa. Nah, gitu. Jadi, tindakan-tindakan kalau kita bertindak secara irasional, tentu kita akan mengalami banyak kerugian. Setiap kebutuhan itu kita penuhi, tetapi akan menimbulkan pilihan-pilihan tertentu. Iya tadi saya bilang, kebutuhan itu banyak. Setelah kita tahu kebutuhannya, kita pilih. Nah, tapi dari pilihan-pilihan tersebut, nah ini akan mengakibatkan yang namanya masalah kelangkaan. Kenapa bisa? Karena kebutuhan kita itu tak terbatas, dan sedangkan untuk benda-benda kebutuhan itu terbatas. Karena kelangkaan itu terjadi ketika jumlah kebutuhan lebih besar daripada benda-benda pemuas kebutuhan. Tapi dengan ilmu ekonomi, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, memilih pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Karena kita sudah belajar ya mengenai kebutuhan dan keinginan, dan kita bisa membedakan. Meskipun kelangkaan itu akan selalu ada, tetapi ketika kita sudah bisa belajar ilmu ekonomi ini, kita bisa berusaha mencari solusi dari kelangkaan tersebut. Jadi kita bisa mempunyai alternatif keputusan yang paling baik. Nah, kelangkaan itu bisa terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, banyak faktor. Nah, misalkan ada faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan. Sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam ini sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, kenapa? Karena kalau sumber daya alam itu selalu digunakan secara terus-menerus tentunya akan habis. Tetapi kalau kita bicara kebutuhan itu tidak terbatas. Jadi ini kalau misalkan bahan bakunya sudah limit, otomatis bisa mengakibatkan kelangkaan karena produknya sedikit, jadi banyak orang berebut. Gitu. Yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk memproduksi barang dan jasa. Namun, terkadang kurang tenaga kerja juga membuat jumlah produksi barang atau jasa itu tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Misalkan kalau kita lihat nih ada aksi mogok pekerja, nah otomatis pabrik-pabrik itu kan tidak bisa memproduksi barang, sedangkan kita membutuhkan barang tersebut, nah itu bisa terjadi kelangkaan. Kemudian yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses produksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil baik dari alam maupun sumber daya manusia. Iya, dengan kita tahu ilmu pengetahuan, kita kan tahu teknologi. Sedangkan kalau kita bicara proses produksi itu membutuhkan mesin, peralatan-peralatan yang canggih. Sehingga kita dapat mengoptimalkan produktivitas sehingga dapat memenuhi jumlah kebutuhan yang tak terbatas. Jadi ini juga berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi faktor kelangkaan. Selain tiga faktor ini juga ada faktor lain yang merupakan penyebab dari
kelangkaan atau terangkat terjadinya kelangkaan. Nah, ada 5, ada perbedaan letak geografis, ada pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, dan perkembangan teknologi serta bencana alam. Mari kita bahas. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis itu dapat mempengaruhi kelangkaan? Hal ini terjadi karena sumber daya alam yang ada di bumi itu tidak tersebar secara merata. Jadi misalkan ada tanah-tanah yang subur dan ada tanah yang tidak. Ada sumber mata air yang berlimpah dan ada yang juga yang tidak. Jadi letak geografis ini sangat mempengaruhi. Kalau kita bicara di daerah pegunungan, air melimpah, tapi mungkin di pemukiman kota yang padat, air itu sangat bisa menjadi hal langka bagi penduduknya. Itu jadi letak geografis itu sangat menentukan. Selain itu yang kedua pertumbuhan penduduk. Kenapa bisa pertumbuhan penduduk menyebabkan faktor kelangkaan? Nah, kalau semakin banyak jumlah penduduk, otomatis jumlah kebutuhannya kan juga meningkat. Ingat, kebutuhannya meningkat sedangkan jumlah benda pemenuhan kebutuhannya tidak memenuhi. Nah, otomatis akan terjadi kelangkaan sehingga akan terjadi mungkin perebutan ya. Gitu. Jadi pertumbuhan penduduk juga berpengaruh. Yang ketiga, ada kemampuan produksi. Ini tidak jauh berbeda tadi ya dengan penjelasan sebelumnya. Bahwa faktor-faktor produksi tadi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan, itu juga mempunyai dampak atau pengaruh terhadap kelangkaan, menyebabkan kelangkaan ini. Kenapa bisa? Karena kan untuk tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan itu kan berbeda-beda tuh. Nah, hasilnya kan tidak semua kebutuhan itu dapat terpenuhi karena produktivitas masing-masing dari kemampuan untuk produksi itu beda-beda. Apalagi kalau kita bicara wilayah ya. Mungkin kalau kita bicara Jawa, itu pabrik dan segala itu kan kita terpenuhi di sini. Tapi kita mungkin ketika kita berada di luar Jawa, misalkan di daerah terpencil nih di Kalimantan, Papua, meskipun ada, tetapi kalau kita bicara pergerakan ekonomi, tentunya di Pulau Jawa itu yang paling cepat bergerak. Selain itu, yang keempat ada perkembangan teknologi. Ini tidak jauh berbeda dengan faktor yang tadi, yaitu ilmu pengetahuan. Di negara maju, kalau perkembangan teknologinya lebih cepat dibandingkan negara yang sedang berkembang, tentunya akan berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan yang berteknologi tinggi. Karena tadi, kalau kita produksi menggunakan cara tradisional dengan menggunakan mesin, tentu produktivitas keduanya kan berbeda itu. Barang yang dihasilkan berbeda. Nah, kalau dari perbedaan tersebut, nah kalau semakin sedikit, jumlahnya sedikit sedangkan kebutuhannya banyak, nah itu juga bisa menyebabkan kelangkaan. Dan yang terakhir ada bencana alam. Nah, ini hal yang tentu tidak bisa kita hindari ya. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Karena ini kejadian yang sifatnya terjadi yang tidak direncanakan karena bersifat alam tentunya juga akan memberikan dampaknya. Misalkan nah, kalau kita bicara bencana alam dulu pada tahun 2004, itu terjadi bencana tsunami di Aceh. Nah, di sana benar-benar terjadi kelangkaan baik dari itu segi untuk pemenuhan kebutuhan untuk makanan, untuk air, untuk tempat tinggal. Nah, tapi akhirnya kalau kita sekarang kita lihat untuk kondisi Aceh itu sudah mengalami perubahan yang jauh lebih baik daripada bencananya setelah terjadi bencana tsunami tersebut. Gitu. Itu contohnya. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kelangkaan. Nah, untuk memperkuat atau memperdalam materi, mungkin bisa dilakukan diskusi kelompok. Nah, nanti silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Silakan buka buku paket halaman 156 dan 151 lembar aktivitas kedua. Bacalah artikel tersebut. Artikel tersebut merupakan artikel tentang ketahanan pangan yang terjadi. Nah, setelah itu kerjakan tugas pertanyaan soal yang pertama itu secara kelompok. Nah, nanti setelah kalian berkelompok, dan nanti untuk jawabannya bisa disampaikan di pos-tes masing-masing. Gitu. Jadi bisa memperkuat atau memperdalam materi dari kebutuhan dan kelangkaan. Jadi bisa mengkaitkan antara konsep kebutuhan dengan kelangkaan. Sekian video materi penjelasan mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ataupun menghubungi gurunya
atau mungkin bertanya dengan teman. Gitu. Sekian video pembahasannya, semoga bermanfaat. Ketemu pada video pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.